Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya Srimayan Ulfa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang macam-macam perangkat pembelajaran tematik di sekolah dasar. Disimak terus videonya ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti, kita akan bahas pengertian perangkat pembelajaran. Apa itu perangkat pembelajaran? Menurut Zuhdan dan kawan-kawan, dalam buku yang ditulis pada tahun 2011 halaman 16, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Kemudian, macam-macam perangkat pembelajaran terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, penyusunan program tahunan atau PROTA. Yang kedua, penyusunan program semester atau PROMES. Yang ketiga, penyusunan silabus. Dan yang keempat, penyusunan RPP. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari keempat perangkat pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Mulai dari yang pertama, yaitu penyusunan program tahunan pembelajaran tematik sekolah dasar. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran muatan pembelajaran. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pembelajaran yang akan diajarkan dalam 1 tahun. Program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, setiap guru harus membuat PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya, yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Program tahunan dibuat agar guru tidak lari daripada prosedur yang akan diajarkan pada peserta didik. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyusunan program semester pembelajaran tematik SD atau PROMES. Program semester yang biasa disebut PROMES merupakan kejabaran dari program tahunan. Program semester dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 semester atau sekitar 6 bulan. Setiap bulannya terdiri dari 4 atau sampai 5 minggu. Setiap guru harus membuat program semester untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap semester atau 6 bulan. Satu tema menghabiskan waktu selama 1 bulan, sedangkan satu subtema menghabiskan waktu selama 1 minggu, dan dalam 1 hari harus menuntaskan 1 pembelajaran. Program semester dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan silabus pembelajaran tematik SD. Pengembangan silabus dilakukan untuk merujuk silabus mata pelajaran. Untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk satu tema atau subtema untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan silabus tematik model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi materi pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai dari semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema menarik bagi siswa, lalu memilih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. Yang ketiga, memetakan materi pelajaran untuk setiap tema atau subtema yang sesuai. Pemetaan materi juga perlu memperhatikan keruntutan dari materi untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kesulitan dari materi tersebut, agar mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Keempat, merancang pembelajaran berdasarkan pemetaan materi pelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema atau subtema yang telah diajarkan. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang telah dicapai. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar bagi pendidik untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tema atau materi.
Selanjutnya, langkah yang keempat itu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik SD. Penyusunan RPP kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tercapainya kompetensi yang ingin dicapai. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kedua, mengintegrasikan literasi yaitu literasi dini atau early literasi. Yang kedua, literasi dasar atau basic literasi. Yang ketiga, literasi perpustakaan atau library literasi. Keempat, literasi media atau media literasi. Kelima, literasi teknologi atau basic literasi. Keenam, literasi visual atau visual literasi. Selanjutnya, ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C yaitu kreatif dan inovatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Keempat, mengintegrasikan Haiger, order, thinking style atau HOTS yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Jenis perangkat pembelajaran yang kelima atau yang terakhir yaitu penyusunan ketuntasan belajar minimal atau KBM. Ketuntasan belajar minimal menjadi dasar guru dalam memberikan penilaian dalam pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan materi pelajaran tematik SD yang diajarkan selama proses pembelajaran berlangsung. Maka, guru perlu membuat kriteria penilaian dalam pembelajaran tematik berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap terbagi dua yaitu penilaian spiritual dan penilaian sosial. Penilaian spiritual dilakukan dengan cara mengukur perilaku peserta didik dalam memahami maupun mengimplementasikan dari segi religiusnya. Artinya, selama proses pembelajaran berlangsung, pada saat memulai dan mengakhiri pelajaran, peserta didik melakukan ritual menurut agamanya masing-masing dengan cara berdoa. Sedangkan penilaian sosial dilakukan pada saat peserta didik melakukan interaksi dengan guru dan teman sejawat di sela-sela kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, bagaimana atau tidak. Kemudian, penilaian pengetahuan. Penilaian ini diukur dengan cara mengukur kompetensi peserta didik dari segi kognitif. Penilaian ini berfungsi untuk menelusuri kesulitan belajar, pemahaman, dan hasil belajar peserta didik. Penilaian pengetahuan terbagi atas beberapa alat yang digunakan untuk melihat kemampuan kognitif peserta didik, yaitu tes tulis, tes tulisan, dan tes penugasan. Oke teman-teman, adapun manfaat perangkat pembelajaran tematik SD bagi guru yaitu menjadi paduan penting agar penyampaian materi pelajaran tematik SD dapat terlaksana secara sistematis. Sebagai perlengkapan administrasi sekolah sebagai salah satu syarat profesionalitas guru, mempermudah guru jika lupa materi yang akan disampaikan. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang macam-macam perangkat pembelajaran tematik di sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.